Jadi kalau kita itu mengagungkan uang hilang sidik wae bingungi lho Pak. Nggih mboten Pak. Orang yang biasa sedekah kan enggak. Ya uang bisa dicari. Apa itu taghut? Taghut adalah segala sesuatu yang melampaui Allah sehingga dia disembah, diagung-agungkan. Jadi taghut itu istilahnya ada yang mengatakan itu adalah senjatanya setan. Misalnya kita mengagungkan uang sampai melupakan sholat, sampai melupakan zikir, berarti uang itu sudah menjadi taghut. Bapak-bapak mengagungkan istri, mencintai istri, mengalahkan segalanya, berarti istri taghut. Atau bahkan istri menganggap suami itu segalanya. Kita harus menuhankan Allah itu lebih dari segalanya. Kalau ada yang lain yang kita agungkan selain Allah, berarti itu namanya taghut. Mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 257. Ada HP yang ada Al-Qur'annya enggak? Ada taghut, ada Allah. Allah itu menjanjikan apa? Taghut menjanjikan apa? Nah, ini janji Allah pasti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat pinten? Siap. Allah pelindung bagi orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka orang yang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir pelindungnya adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah sendiri yang menyatakan, aku Allah pelindung bagi orang yang beriman. Allah yang menjamin, Bu. Allah yang berjanji, Allah yang menyatakan. Janji Allah itu pasti, Bu. Jadi kalau Allah itu menyatakan bahwa aku pelindung bagi orang yang beriman, itu pasti, Bu. Tidak perlu diragukan. Ini yang perlu kita yakini, bahwa Allah sendiri yang mengatakan. Apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan itu bisa sesuatu kekufuran, keburukan, kemiskinan, masalah-masalah yang berat, itu kegelapan. Ilan nur kepada cahaya. Jadi kalau Allah itu menjanjikan menjadi pelindung orang yang beriman, yang pertama, yang kedua, apapun yang dialami oleh orang yang beriman ketika itu gelap akan dipindah oleh Allah kepada yang terang. Jadi kita itu insya Allah kalau orang-orang yang beriman itu biasanya mukanya itu glowing, you know? Nah, karena apa? Allah menyinari hati mereka. Waladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Mereka menganggap bahwa pelindungnya adalah taghut. Jadi taghutnya sendiri nggak berjanji, Pak. Tapi orang yang kafir menganggap, misalnya tenang wae, tabunganku oke. Berarti itu menuhankan tabungan. Tenang wae, bahwa tabungannya, suaminya, keluarganya duwe dekengan wong pusat. Sekarang wonten dekengane wong pusat.
Nah, jadi kadang-kadang pusat kita itu Allah, pusat kehidupan kita itu Allah Pak, bukan wong lagi, itu udah segalanya, tidak sekedar manusia. Wong iki jono selama masih ada jenengane wong iki jono kekurangannya Pak. Yo di kesel, di ngelih, di sebel barang Pak. Tapi kalau Allah kan enggak, Allah mukhalafatul lil khawadis, berbeda dengan yang diciptakannya dengan makhluknya. Enggak ada. Oleh Allah bosan piye aku ndonga bola-bali. Ibu-ibu jangan pernah merasa bahwa berdoa berkali-kali itu Allah bosan. Emang banyak orang yang mengira bahwa tauhid selain Allah yang diagungkan itu sebagai pelindung. Tenang wae Bu, tabungane akeh, anak-anake pinter. Anak pinter ki mesti sukses belum pasti loh Bu. Apakah sekarang yang sukses-sukses ini mesti orang pinter ketika SD biyen? Sekarang yang sukses-sukses itu apakah dulu juga semuanya mesti pinter? Belum pasti. Jadi pendidikan juga nggak jamin. Kan yang penting kan ada dekengane wong pusat. Jadi jangan meraba ketika kita pinter terus merasa oh mesti. Ketika kita punya uang oh mesti ini. Itu namanya tauhid lah yang menjadi pelindungnya. Padahal itu yang kita harus berhati-hati. Kalau kita mengagungkan tauhid itu kan yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sebaliknya Pak, yang namanya kalau kita mengagungkan selain Allah itu dari yang terang menjadi gelap Pak. Jadi kalau kita itu mengagungkan uang hilang sithik wae bingungi lho Pak. Nggih mboten Pak. Kalau kita mengagungkan uang ini kehilangan sithik wis bingungi. Tapi orang yang biasa takut kan enggak. Ya uang bisa dicari. Ada itu di Instagram, uang bisa dicari tapi sulit. Tapi Allah kan ngasih rezeki itu. Jadi Bapak sekalian monggo kita kalau senang sesuatu jangan sampai senang itu berlebihan. Lihubbihi la syadid. Kita dengan istri pun senang boleh Pak, tapi kita harus senang cinta kepada Allah harus lebih Pak. Kalau senang dengan istri itu wow paling top. Ketika mohon maaf istri meninggal duluan kan ada yang terus kadang lokro, depresi Pak. Depresi itu sedih yang berlarut-larut sampai dia tidak suka, tidak berminat melakukan sesuatu yang biasanya menyenangkan. Mangan ki seneng, ning ra seneng. Ketemu konco dolan ki seneng, karena itu depresi. Jadi kalau kita mengagungkan selain Allah itu hati-hati, bisa jadi hati kita gampang menjadi apa nih? Nek cara bahasa psikologisnya itu suggestible. You know? Suggestible itu mudah dipengaruhi. Jadi mudah dipengaruhi. Orang wong ini bingung. Orang wong ini itu namanya suggestible. Jadi kita gampang terpengaruh. Jadi omongannya wong ini aduh, jarine sok ngene, jarine sok ribut bingung. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, jarine wong ini yes mudah-mudahan Allah memberi kekuatan. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Ketika kita sedang dalam keadaan ragu, khawatir, kita apa? La ilaha illallah. Besok ketika jenengan tawaf kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dari sekarang jangan harus hafalkan Pak. Dulu saya bayangkan tawaf itu menakutkan dan membahayakan Bu. Kan koyo ngono, peng pitu meneh. Bayangannya kalau melakukan sampai berapa peng pitu ya kesel ya sudah tawaf piye ya. Ternyata enggak seperti itu. Setelah kita menjalani itu Allah memberikan rasa kita semangat, senang Bu. Jadi senang. Jadi tawaf ya nyatanya menyenangkan Bu. Nah, apapun yang kita lakukan dasarnya adalah keimanan kita pada Allah. Beriman itu percaya pada Allah, berharap pada Allah. Jadi tidak hanya percaya tapi berharap yang penuh pada Allah. Ada yang kayaknya nggak mungkin kalau Allah mengatakan iya mungkin Bu. Ketika Nabi Musa udah di tepi Laut Merah, di belakangnya udah tentara Fir'aun, banyak, depannya laut, terus mau kemana Bu? Nek orang Jawa mengatakan maju kowe tatu, mundur kowe ajo, gitu ya. Bahkan dalam keadaan kepepet pun saat kita nggak bisa berbuat apa-apa, itu kita tetap harus berharap pada Allah. Nabi Musa contohnya itu. Kemudian Nabi Ibrahim ketika sudah mau dilemparkan ke api yang wow, sudah apa seal-al itu api semua. Nabi Ibrahim tetap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika itu kayaknya nggak ada pertolongan dari mana. Ternyata Allah langsung menyuruh si api
Yang api yang harusnya menjadi sumber bencana tapi menyelamatkan. Ketika Allah berfirman, ya naru kuni bardan, wahai api jadilah kamu dingin. Api yang natural law-nya, sifatnya panas, langsung menjadi dingin. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, apa yang bisa dilakukan selain berharap pada Allah? Kemudian beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atas kehendak Allah bisa dia sampai di tempat tujuan, diselamatkan. Jadi orang yang beriman itu tidak ada kata-kata putus asa. Wah, aku sudah bisa ngopo-ngopo. Ketika kita secara lahiriah sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tetap kita harus berharap kepada Allah. Itu keimanan yang paling tinggi. Nek pas duitnya oke, ora teruji Pak, duitnya oke, anak sehat, tapi ketika duitnya mepet, ini aduh kayak piye iki ya. Tapi yakin bahwa Allah itu akan memberi pertolongan. Ibu-ibu, saya yakin jenengan dalam mendidik anak pasti lebih pengalaman dari saya. Jadi ujian itu akan menguatkan kita, keyakinan kita bahwa kalau kita nggak pernah diuji, kita nggak kuat. Tapi ketika diuji dan kita membuktikan bahwa Allah itu menolong, terbukti, itu akan menguatkan keimanan kita. Itulah yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Jadi kita, hati kita yang gelap, judak menjadi terang. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jenengan tetap berharap bahwa apapun yang terjadi, insya Allah jenengan bisa berangkat haji. Apapun yang terjadi, rezekinya dibantu, insya Allah putra putri panjenengan tetap sukses. Keluarga panjenengan bisa, apapun yang direncanakan bisa dikabulkan oleh Allah, kalau memang kita yakin kepada Allah. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.